Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi. Pagi ini nama saya Iwan Sumekto, Direktur Finansial KPPIB, mendapat kesempatan dan mendapat penugasan untuk menyampaikan salah satu materi yang terkait dengan aspek finansial dalam penanganan proyek infrastruktur yang masuk dalam kategori proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Ada banyak aspek finansial yang terkait dengan penanganan proyek infrastruktur di KPPIB. Pagi ini kita akan coba sama-sama sampaikan sebagai sharing informasi, sebagai media pembelajaran mengenai apa yang disebut sebagai analisis biaya manfaat sosial, konsep dan aplikasinya. Jadi ABMS ini saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendengar, banyak mengetahui, mungkin juga sudah memahami konsepnya. Tapi mungkin untuk mengetahui aplikasinya belum semua tahu, karena memang dalam aplikasinya ini biasanya kaitannya hanya dalam pelaksanaan proyek. Jadi sebenarnya ini sains yang aplikasinya untuk keperluan sosial dan ekonomis. Konsep ABMS sendiri itu sebetulnya adalah satu konsep untuk mengukur dampak manfaat ekonomis dan sosial dari dibangunnya proyek infrastruktur dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun proyek infrastruktur tersebut. ABMS ini harus dilakukan di awal sebelum proyek infrastruktur tersebut diputuskan untuk dibangun. Kenapa begitu? Karena proyek infrastruktur ini adalah proyek yang boleh dibilang secara serta-merta akan merubah seluruh tatanan sosial ekonomi di wilayah di mana proyek tersebut dibangun. Jadi kita bayangkan proyek jalan tol misalnya ya, jalan tol dari Jakarta ke Merak misalnya. Sebelum ada jalan tol itu kan di situ sudah ada tanahnya, sudah ada tata guna lahannya, sudah ada penduduknya, sudah ada sistem ekonominya, sudah ada sistem sosialnya. Ketika proyek itu dibangun, banyak sekali yang berubah. Dari mulai tata guna lahannya, dari mulai situasi geografisnya, dari mulai tatanan sosial ekonomi penduduknya, sehingga pasti banyak dampak yang harus diantisipasi sebelum proyek itu dibangun. Karena itu konsep ABMS ini harus dilakukan ke depan dengan hati-hati dan cermat untuk memastikan bahwa sebelum proyek itu dibangun kita mendapatkan satu kepastian bahwa pada saatnya nanti proyek ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat utamanya dan negara dan Republik Indonesia tentunya dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi dasarnya itu yang namanya ABMS, analisa biaya manfaat sosial, membandingkan dampak dengan biaya terhadap masyarakat yang akan terdampak langsung dengan keberadaan proyek tersebut. Dalam pembahasan kali ini kita akan coba gunakan salah satu contoh soal dari proyek Malaparing ya. Nanti kita akan bicara Malaparing seperti apa dalam aplikasinya, karena proyek ini sudah dilaksanakan, jadi boleh dibilang seluruh perhitungan ABMS sudah dilakukan sampai ke angkanya, sehingga lebih gampang kalau pagi ini kita gunakan contoh kasus ini sebagai pembelajaran. Malaparing sendiri adalah salah satu proyek infrastruktur nasional yang pada intinya proyek ini adalah proyek untuk menghubungkan seluruh kota kabupaten di Indonesia yang jumlahnya 514 ini melalui jaringan fiber optik. Jadi pada akhir pelaksanaan proyek Malaparing ini nanti seluruh kota kabupaten di Indonesia ini sudah akan terhubung melalui fiber optik. Secara konsep ini bukan hal yang luar biasa ya, karena sebetulnya menghubungkan dua kota dengan fiber optik ini kan seperti nyambung kabel dari satu ruangan ke ruang lain. Tapi yang membuat ini jadi luar biasa adalah karena geografis Indonesia ini kan seperti ini. Jadi kabel yang harus disambung itu dari ujung ke ujung itu kita tahu sekitar 3.000 km ya. Jadi kabel
kabel yang harus sambung itu panjangnya begitu panjang, dan medannya juga melewati, nggak semuanya daratan ya, ada yang mesti lewat ke bawah laut. Jadi ini memang proyek yang kelihatan simpel tapi sebetulnya besar sekali, dan manfaatnya nanti pasti akan banyak karena dengan menghubungkan seluruh kota kabupaten dalam satu jaringan ini sebetulnya boleh dibilang kita jadi punya satu basis untuk persatuan Indonesia dalam artian yang faktual ya. Jadi persatuan Indonesia bukan hanya bicara satu bangsa, satu negara, tapi juga persatuan Indonesia karena semua kota kabupaten terhubung dengan jaringan kabel yang sama. Nilai investasi proyek ini 5,8 triliun untuk keseluruhan. Ini dibagi dalam 3 paket ya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Paket barat, paket tengah, dan paket timur. Ini adalah geografis wilayah dari masing-masing paket tersebut. Proyek ini merupakan proyek yang PJPK-nya, penanggung jawab proyek kerjasamanya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo ya. Kemudian direncanakan proyek ini semuanya akan mulai beroperasi pada tahun 2018. Jadi bertahap ya, kuartal 1 paket barat dan paket tengah, kemudian paket timur pada kuartal 4. Tahapan ini sesuai dengan pelaksanaan tendernya karena paket barat dan paket tengah itu sudah selesai di tender pada kuartal 1 2016, dan yang paket timur saat ini sedang dalam tahapan tender. Seperti tadi sudah disampaikan sedikit di depan, ABMS ini pada dasarnya adalah analisa untuk memperbandingkan dampak dari manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk penyediaan infrastruktur. Acuan yang digunakan adalah peraturan dari Menteri PPN Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2015, di mana disebutkan bahwa ABMS adalah metode untuk mengukur nilai kontribusi sosial dan ekonomi dari proyek terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Jadi dalam analisa ABMS ini seperti disampaikan sebelumnya, kita akan mencoba membuat perhitungan mengenai dampak manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membangun infrastruktur tersebut. Dalam perhitungannya ABMS ini akan terdiri dari 2 komponen. Yang pertama komponen manfaat sosial, yang kedua komponen biaya. Komponen manfaat sosial akan terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah mengenai penghematan biaya, kedua adalah mengenai manfaat ekonomi. Sementara komponen biaya adalah mengenai biaya pembangunan dan pengoperasian dari infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Kedua komponen ini nantinya akan dikuantifikasi, akan ditranslasikan ke dalam satuan angka atau uang dengan mempertimbangkan manfaat penghematan bagi negara. Dalam analisa ABMS untuk proyek Palaparing ini, maka untuk bagian penghematan biaya, komponen penghematan biaya yang akan dihitung adalah berdasarkan perbandingan opsi infrastruktur yang akan dipakai. Jadi di tahapan analisa penghematan biaya ini kita harus dari mulai itu harus terbuka dengan beberapa alternatif mengenai konsep ataupun format dari infrastruktur yang akan dibangun. Jadi kita di tahapan depan ini sangat baik jika tidak menutup satu kemungkinan, karena kalau hanya satu kemungkinan tentu kita tidak bisa membandingkan 2 hal sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah ada penghematan yang bisa didapat dari 2 hal tersebut. Dalam konteks Palaparing ini kita punya 2 pilihan teknologi yang dua-duanya sudah tersedia, dua-duanya sudah dapat dilaksanakan, artinya dua-duanya ini sepadan untuk dibandingkan. Jadi dalam membandingkan opsi itu kita juga harus meletakkan kedua opsi tersebut dalam posisi yang sepadan ya. Jadi jangan membandingkan teknologi yang belum ada
contohnya belum ada provennya dengan teknologi yang sudah ada, karena itu bukan hal yang sepadan. Jadi kita coba bandingkan dua hal yang sudah sepadan, teknologinya sudah ada, aplikasinya sudah ada, dan kemungkinan dilaksanakannya juga ada, artinya workable, sehingga kita bisa membandingkan dengan sepadan dan selaras ya. Jadi apple to apple. Broadband adalah teknologi yang pertama. Broadband ini menggunakan jaringan pita lebar ya. Broadband jaringan pita lebar ini menggunakan kabel. Jadi tadi yang kita bilang di depan, pada akhirnya kita pilih teknologi ini, tapi pada awalnya kita bandingkan kedua teknologi ini. Yang kedua satelit. Satelit ini menggunakan gelombang elektromagnetik, jadi tidak menggunakan gelombang pita lebar, dan ini tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan orbit yang bergerak geostasioner di atas bumi, di mengcover seluruh wilayah Indonesia. Dari kedua teknologi yang dikaji ini, pada akhirnya kemudian kajian dan analisa yang dibuat dari analisa teknis, analisa keuangan, kemudian juga analisa implementasi pelaksanaannya. Teknologi satelit optik dipilih karena dapat menyalurkan data dengan kapasitas besar dengan harga yang rendah. Jadi pilihan tersebut dibuat dengan memperbandingkan efisiensi pengaliran data atau transmisi data. Karena kita tahu, kalau tadi kembali ke depan, apa sih sebetulnya perlunya seluruh kota kabupaten itu dihubungkan dengan kabel? Perlunya sebetulnya adalah untuk transmisi data nanti, data dan suara, di mana ini nanti tentunya yang lebih baik adalah kalau kita memilih teknologi yang dapat menghasilkan kapasitas transmisi data yang lebih besar dengan biaya yang lebih murah. Nah, karenanya dari pilihan ini kita bisa tahu bahwa ada efisiensi atau ada penghematan bisa dicapai dengan pemilihan broadband, dengan membandingkan biaya investasi dan biaya operasi broadband terhadap satelit. Karena kita sudah memilih broadband, antara lain karena penghematan biaya ini, maka kita sudah bisa akan tahu penghematan biaya yang akan diperoleh dari pemilihan teknologi broadband untuk proyek Palapa ini. Kemudian komponen ABMS yang kedua kita tadi sampaikan di depan adalah manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini merupakan atau economic benefit ini merupakan hal-hal positif bagi masyarakat, seperti misalnya penciptaan lapangan kerja baru, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat yang nantinya berujung pada peningkatan pendapatan nasional secara keseluruhan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai infrastruktur yang dapat memfasilitasi percepatan kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi tiga manfaat sosial ini yang kita perhitungkan sebagai manfaat ekonomi yang akan dapat diperoleh jika infrastruktur yang tadi disebut Palapa Broadband itu dapat dilaksanakan. Dalam contoh Palapa Ring ini diputuskan bahwa manfaat ekonomi yang diperhitungkan adalah peningkatan peluang usaha dengan adanya layanan broadband. Asumsi yang digunakan untuk menghitung peningkatan peluang usaha ini antara lain adalah pertumbuhan pendapatan per kapita nasional, jadi pendapatan bruto nasional, peningkatannya sebagai salah satu variabel untuk perhitungan manfaat ekonomi dari ABMS. Kemudian kedua, pertumbuhan populasi, pertumbuhan demografinya. Kemudian ketiga, proporsi tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih. Dengan mengestimasikan jumlah lapangan kerja baru yang diciptakan dikalikan dengan pendapatan per kapita, maka kita bisa memperoleh gambaran mengenai manfaat sosial apa sebetulnya yang diperoleh dengan dari perhitungan yang sudah dilakukan dengan mengambil ataupun menggunakan asumsi-asumsi seperti yang disebutkan di depan tadi.
15 tahun sebesar 34,7 juta US dollar untuk paket barat, 180,3 juta untuk US dollar untuk paket tengah, dan 171,8 juta US dollar, 8 juta US dollar untuk paket timur. Sementara peningkatan pendapatan masyarakat dari peluang usaha dan lapangan kerja baru itu mencapai jumlah yang jauh lebih besar. Jadi memang sebetulnya inilah esensi dari pembangunan infrastruktur, bahwa pembangunan infrastruktur pada akhirnya haruslah menciptakan satu peluang di mana masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomisnya, baik melalui penciptaan lapangan kerja baru maupun dengan penciptaan potensi kegiatan ekonomi baru yang kalau dijumlah dan total itu jumlahnya cukup besar dalam konteks Palaparing ini, bahwa untuk paket barat ini hampir 1 miliar US dollar peningkatan pendapatan masyarakat yang bisa dicapai selama 15 tahun. Sementara untuk paket timur sampai 2,7 miliar US dollar. Jadi ini adalah benefit ataupun keuntungan utama yang dapat dicapai dari pembangunan infrastruktur Palaparing. Kemudian untuk komponen biaya yang dipakai sebagai asumsi adalah, yang pertama tentunya adalah namanya biaya proyek, atau kita biasa kenal dengan nama CAPEX ya, capital expenditure ya. Itu terdiri dari biaya penyiapan, biaya modal, kemudian biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya lain ya. Jadi biaya proyek ini CAPEX dan OPEX ya. Jadi yang tadi disebut CAPEX itu adalah biaya pembangunannya, sementara biaya pemeliharaan itu disebutnya OPEX ya. Sementara besaran biaya penyiapan untuk kasus Palaparing dan biaya-biaya lain akibat dari adanya proyek ini diasumsikan berdasarkan presentasi dan CAPEX. Jadi kita punya satu nilai investasi mengenai barang yang akan dibangun, namanya CAPEX. Dari situ nanti kita punya satu presentasi tertentu yang kita anggap sebagai proporsi biaya operasi, itu namanya OPEX. Bersama-sama CAPEX dan OPEX ini juga sebagai komponen biaya untuk pembangunan infrastruktur yang namanya Palaparing. Dari perhitungan yang dilakukan terhadap semua komponen tadi, jadi komponen manfaat sosial ekonominya, kemudian manfaat biayanya, maka kita akan dapatkan satu perhitungan lengkap seperti ini, di mana untuk paket barat Palaparing biaya penyiapannya 0,93, 91,5 CAPEX, OMN cost ya, OPEX 15 tahun 27,9. Paket tengah seperti ini, paket timur seperti ini, di mana dari sini secara total kita sudah akan punya gambaran untuk diperbandingkan nantinya mengenai rangkuman biaya dari proyek. Dari sini kemudian dari total manfaat dan total biaya, kita kemudian bisa mendapatkan satu perhitungan mengenai apa yang disebut sebagai economic internal rate of return. Jadi economic internal rate of return ini adalah tingkat pengembalian biaya modal dari investasi diukur dari sudut pandang dan kepentingan ekonomi. Jadi ini bukan dari sudut pandang finansial. Untuk membedakan bahwa kita punya yang namanya financial IRR, kalau itu biasanya dipergunakan oleh investor pada saat mereka menghitung kelayakan proyeknya sendiri. Tapi sebelum masuk ke proyek, sebelum masuk ke investasi investor di proyek, kita harus mengukur dulu kelayakan ekonomis proyek ini sendiri. Seperti tadi kita lihat di depan, apakah ini mudahnya ya memberikan manfaat yang lebih dari biayanya atau tidak. Karena kalau manfaat ekonomi sosialnya tidak lebih banyak dari biayanya, maka tentunya tidak ada alasan yang kuat untuk membangun proyek tersebut. Jadi kita dapat angka ekonomi IRR untuk paket barat itu 17%, 21%, di paket tengah 18%, di paket timur. Angka-angka ini sudah
memberikan justifikasi yang kuat bahwa memang proyek infrastruktur Palaparing ini memiliki nilai ekonomis yang memadai untuk dibangun, sehingga kemudian pemerintah Republik Indonesia sudah memutuskan untuk membangun proyek ini sesuai dengan rencana dan estimasi biaya yang sudah disampaikan di depan. Berdasarkan hasil kajian, proyek akan dibangun karena keuntungan proyek ini lebih besar daripada biaya. Jadi secara ekonomis, analisa ekonomis ini yang merupakan kesimpulan dan ini yang merupakan pertimbangan utama bagi pemerintah untuk memutuskan pembangunan proyek Palaparing. Ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari analisa APMS yang sudah dilakukan untuk proyek Palaparing, di mana dalam perhitungan APMS, manfaat yang dapat diperhitungkan adalah manfaat-manfaat yang dapat dikuantifikasi dengan mempertimbangkan paling kurang manfaat penghematan bagi masyarakat dan penyelenggara. Jadi kita tahu manfaat ini kan ada yang bersifat ekonomis, ada yang bersifat non ekonomis. Yang kita utamakan sebetulnya dalam pertimbangan ini adalah manfaat yang bersifat ekonomis yang dapat dikuantifikasi, yang nantinya dapat dijadikan salah satu variabel dalam perhitungan APMS. Kemudian setelah itu perhitungan manfaat juga mencakup perhitungan penghematan biaya dan manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, evaluasi kelayakan ekonomi dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat dan tingkat kelayakan ekonominya, diukur dengan pendekatan ekonomi IRR ataupun economic return of rate of return dan economic represent value atau economic net worth. Jadi apa yang kita sampaikan, kami sampaikan dari awal ke akhir ini, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan, bisa menjadi pembelajaran, supaya paling tidak kita sekarang tahu dari tahapan awal bahwa sebelum proyek infrastruktur dibangun itu perlu dilakukan analisa biaya manfaat sosial ini untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur yang akan dibangun tersebut nantinya akan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan biayanya kepada masyarakat dan negara Republik Indonesia. Sampai sini saya selesai dengan presentasinya, tapi mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal yang perlu diperjelas, kita masih punya kesempatan. Saya berusaha untuk memberikan jawaban dan penjelasan yang diperlukan sepanjang diketahui. Terima kasih. Terkait dengan manfaat ekonomi dari yang timbul dari adanya proyek Palaparing itu, tadi ada analisis air ya, economic investment of return. Nah, untuk meminimalisir apa maksudnya komparatif daripada manfaatnya itu sebenarnya tinggi, tapi dari sisi finansial atau ekonomiknya itu kurang. Nah, bagaimana mendorong atau metode yang digunakan atau cara yang dapat dicapai agar keduanya ini balance, artinya secara ekonomi, secara manfaat dan juga manfaat dan sisi kelayakan ininya Pak. Iya, itu maksudnya biar balance dan bisa didorong untuk pada tahap itu layak secara masuk ke tahapan finansial atau dalam investasinya kaitannya. Boleh dikasih lihat sedikit ya slide-nya. Ya. Maksudnya Pak, ya, di situ Pak. Bagaimana menaikkan angka ini atau bagaimana kalau angka ini rendah? Ya, betul. Seperti kasus di paket barat itu Pak. Ya, dibandingkan dengan yang di betul. kemudian. Jadi kalau bicara analisa ekonomi, ini analisa ekonominya ya.
seperti juga analisa finansial, kita pertama-tama mulai dengan apa yang namanya batas bawah ya. Jadi batas bawah itu artinya kalau dia tidak mencapai batas bawah, kita bisa tidak mempertimbangkan diri tersebut. Nah, kalau bicara analisa finansial, kalau batas bawahnya itu tidak tercapai, ada mekanisme yang dapat dipergunakan sekarang ini di Indonesia dalam bentuk apa namanya dukungan fiskal pemerintah. Jadi ada proyek-proyek yang memang secara finansial mereka tidak punya kemampuan yang tinggi untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang memadai sehingga harus dibantu. Nah, itu ada yang namanya dukungan pemerintah dalam bentuk finansial. Tapi kalau untuk ekonomi ini memang kita tidak bisa menggunakan mekanisme yang sama, karena sekali lagi kalau manfaat ekonominya ini di sini rendah, itu artinya memang secara perhitungan kemungkinan besar manfaat ekonomisnya memang belum mencukupi untuk proyek tersebut dibangun. Sehingga memang dalam kasus itu misalnya cuma 5% atau 6%. Memang pilihannya kemudian adalah tidak membangun daripada membangun tapi dengan kemungkinan akan diperoleh ekonomi yang kecil. Kenapa begitu? Karena nomor satu yang paling penting adalah semua keputusan investasi itu kan ada alternatif. Jadi mungkin saja kalau nggak dibangun di sini ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, misalnya pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana pendidikan, sehingga kenapa mesti dipaksakan untuk membangun proyek ini lebih dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada situasi di mana ekonomi IAR ini mungkin rendah, tapi ada pertimbangan lain. Nah, pertimbangan lain ini di luar konteks seperti ini. Karena kalau dikasih contoh ya, misalnya pembangunan jalan akses di daerah perbatasan di perbatasan Kalimantan yang dengan negara Malaysia, itu ekonomi IAR-nya saya belum pernah lihat ya, tapi saya yakin ekonomi IAR-nya juga tidak tinggi. Tapi ada pertimbangan untuk mendukung pertahanan nasional, sehingga jalan tersebut pada akhirnya harus dibangun juga. Karena kalau tanpa pembangunan jalan tersebut, mungkin posisi perbatasan Republik Indonesia menjadi lebih lemah dibandingkan Malaysia. Nah, hal-hal yang tadi Pak Sama tanyakan hanya bisa dilakukan dalam situasi khusus, dan itu tentunya membutuhkan pertimbangan di luar pertimbangan dan analisa ekonomi. Tapi kalau analisa ekonomi, kalau misalnya udah rendah, ya itu artinya kita harus berpikir dua hal sebetulnya. Yang pertama, berpikir mengenai apakah ada teknologi yang lebih murah. Karena kalau teknologinya bisa dapat yang lebih murah, manfaatnya tetap di area lebih kecil, tentunya bisa lebih tinggi. Tapi kalau itu tidak bisa didapat, ya tadi pertimbangannya kita harus masuk ke pertimbangan lain di luar pertimbangan ekonomi. Ada lagi mungkin? Kalau tidak, saya berharap apa yang disampaikan ini sama-sama menjadi pembelajaran bagi saya sendiri maupun bagi Bapak Ibu, sehingga setelah ini kita bisa lebih banyak tahu, lebih banyak punya pengalaman mengenai ABMS. Dan kali lain waktu jika ada diskusi lain yang lebih lanjut mengenai ini, mudah-mudahan menjadi referensi yang berharga bagi Bapak Ibu mengikuti dan memahami diskusi lanjut mengenai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.